Press return get started, kamu tinggal enter. Oke, ini ada user mode ya, dia tandanya seperti itu. Dan router itu adalah hostname. Hostname itu adalah nama sebuah perangkat dalam jaringan. Jadi supaya dia dikenali ke jaringan, dia harus dikasih hostname. Untuk masuk ke mode privilege, kamu ketikkan perintah enable. Ya. Dia posisinya berubah, ya, dia modenya berubah menjadi router hashtag gitu ya. Nah, penanda dia masuk ke mode privilege adalah tanda hashtag tadi. Oke. Kemudian bagaimana masuk ke mode global configuration? Kamu ketikkan perintah configure terminal seperti ini. Oke, tandanya config gitu ya. Tandanya adalah config seperti itu. Nah, di sini ada notifikasi enter configuration command on one per line ya, and with control Z. Nah, kamu mau misalkan mau keluar dari mode ini, kamu bisa pakai control Z. Oke, saya akan keluar dari mode ini pakai control Z. Ya, configure from console by console ya. Jadi dia menggunakan konsol. Exit lagi ya, kita nggak ada lagi. Exit. Jadi dia masuk ke mode awal ya. Dia masuk ke posisi seperti pertama kita nyala ya, itu press return to get started. Enter. Oke. Nah, sebenarnya kita juga bisa kasih konfigurasi password di sini. Nanti kita bisa kasihkan supaya orang yang sebelum dia masuk ke user mode pun dia harus melakukan autentikasi berupa password. Oke, itu nanti ya. Oke, yang pertama kita akan konfigurasikan dulu hostname-nya. Oke, masuk ke mode global config, enable seperti ini. Oke, kemudian konfigurasi hostname ini dia terletak di global configuration. Oke, jadi kamu harus masuk ke configure terminal. Sudah? Oke, selanjutnya kamu ketikkan perintah hostname. Nah, salah ya, hostname. Nah, itu saya bukan enter ya, tapi saya menggunakan tab. Fungsinya sebagai autocomplete ya. Jadi kalau perintah itu ada, dia akan diteruskan. Kalau perintah itu nggak ada, dia akan misalkan gini ya, hot gitu ya. Ini saya tab, dia keluarnya dia hot gitu aja. Tapi kalau perintahnya benar, host gini ya, harusnya kan hostname gitu. Ini saya ketikkan host, nah, dia akan komplit secara otomatis. Hostname, kemudian apa? Perintahnya, perintah hostname ini akan diikuti dengan apa? Kamu bisa gunakan tanda tanya. Nah, tanda tanya ini adalah salah satu fitur ya, atau komen untuk bantuan ya, sebagai misalkan ya kamu lupa nih, kamu mau konfigurasinya hostname ini konfigurasinya seperti apa, kamu bisa menggunakan tanda tanya. Kamu lihat di sini di bagian dokumentasinya, dokumentasi perintah-perintahnya di situ ya, ada nggak hostname? Oh, hostname ini ada, perintahnya pakai tulisan hostname gitu. Dan selanjutnya, oke, ulangi hostname ya. Kemudian diikuti dengan nama hostname-nya, misalkan router TKJ. Kalau sudah, untuk eksekusi enter. Ya, selesai. Jadi kamu perhatikan hostname yang awalnya tadinya router itu berubah menjadi RTKJ gitu ya. Perubahannya seperti itu. Semoga paham, semoga jelas. Kita masuk ke konfigurasi yang kedua, yaitu konfigurasi banner MOTD. Banner MOTD ini apa? Banner MOTD ini adalah pesan yang pertama kali muncul saat kamu masuk ke privilege mode. Contohnya seperti ini. Nah, press return to get started, di sini nggak ada pesan. Nah, nanti kita akan kasih pesan di sebelah sini. Ya, tuh. Kan banner ya, banner. Tulisannya seperti apa? Teksnya seperti apa? Kamu bisa pakai tab aja, tombol tab yang ada di komputer, di keyboard. Ya. Nah, banner, kemudian spasi, kemudian tanda tanya. Di situ ada login banner dan login MOTD. Kita akan pakai yang MOTD. Nah, incomplete comment apa sih? Nah, dia kamu kasih aja seperti ini. Simbol ini, sorry. Ya, simbol ini. Misalnya seperti ini ya. Ini kamu ketikkan aja misalkan ya. Selamat
selamat datang ya. Ini adalah router PTD. Kemudian tutup lagi dengan simbol dengan. Nah, selesai. Jadi banner MOTD, kemudian spasi, banner spasi MOTD, spasi, dan kemudian kamu ketikkan pesannya apa, kemudian ditutup dengan dan lagi, enter, selesai. Yang kedua adalah kita akan konfigurasikan passwordnya. Kita akan konfigurasikan password sebelum masuk ke mode privilege. Tadi ketika kita ketikkan enable, enter, ya, dia langsung masuk ke mode privilege. Nah, kita pengen ketika mau masuk mode privilege harus ada passwordnya dulu. Nah, perbedaannya apa? Di sini ada enable secret dan enable password seperti tadi yang saya tuliskan. Bedanya adalah enable password ini udah lama sekali ditinggalkan karena dia jelas bentuk passwordnya itu adalah clear text password, ya. Dan ada teknologi yang baru lagi, ya. Dia kasih secret, di situ nanti password yang akan diberikan itu terenkripsi. Maksudnya pesannya apa tapi dirubah menjadi apa, seperti itu. Oke. Tekan perintah enable. Kita langsung enable password aja. Kita langsung nanti kita akan lihat bedanya. Apa itu, gimana kalau password, gimana itu kalau secret. Enable password. Ini saya pakai autocomplete ya. Enable password, misalkan passwordnya adalah 123. Sorry. 123. Sudah? Perintahnya gampang, enable spasi password. Dan yang kedua adalah secret, enable secret. 123. Nah, inilah yang terjadi ketika password dan secretnya sama. Ya, password dan secret ini harus beda. Kalau kamu sudah menggunakan password 123, secretnya itu kamu harus ganti. Nggak boleh sama. Contohnya misalkan enable secret 456. Berhasil. Oke. Lanjut ke konfigurasi IP-nya. Nah, yang akan kita konfigurasikan adalah interface FA00. Kenapa FA00? Karena dia yang tersambung ke PC. Atau port ini dia adalah port yang dipakai pada saat ini. Kalau misalkan nanti port yang lain ditambahkan host gitu ya, ya kamu konfigurasikan IP-nya juga seperti itu. Cara masuknya adalah, cara mengkonfigurasikannya, kamu bisa masuk ke interface-nya dulu. Interface. Interface. Nomornya tadi apa? FA0/0. Kalau kamu lupa bisa lihat. FA0/0. FA0/0. F-nya kok kecil, Pak? Nggak masalah, ya. Enter aja. Nah, kamu lihat perbedaannya. Di sini config, ketika masuk ke interface jadi config if. Ya, itu penanda bahwa dia masuk ke subglobal mode interface. Selanjutnya perintahnya apa? Untuk memberikan IP, yaitu IP address, IP spasi address spasi IP addressnya. Nah, kan ya, saya kasih 192.168.1.1 spasi diikuti dengan subnet mask 255.255.255.0. Ingat, IP spasi address, kemudian diisikan IP addressnya, kemudian spasi diikuti dengan subnet masknya. Oke, kalau seperti ini berarti nggak ada masalah ya, konfigurasinya aman, perintahnya pun aman. Jadi seperti itu. Selanjutnya port tadi ya, port ini dia posisinya off, down ya, dia posisinya down. Di sini kamu bisa lihat statusnya di sini hijau, ataupun kamu bisa sorot di sini dan kamu bisa lihat apakah dia up atau down. Ya, kalau up berarti dia nyala, kalau down berarti dia portnya masih mati. Kita harus aktifkan dulu. Perintahnya adalah no shutdown. Ingat, nggak boleh keluar dari mode interface ini ya. Jadi masih di interface FA00, kemudian kamu perintah no shutdown. Nah, ini adalah notifikasinya, yaitu interface FA00 change state to up. Jadi dia berubah statusnya menjadi nyala ya. Tadinya down menjadi up, seperti itu. Oke.
udah hijau ya. Misalkan kok Pak nggak hijau-hijau, tunggu aja. Kalaupun kamu nggak sabar, kamu bisa tekan tombol ini. Enter lagi. IP address selesai, udah exit. Atau perintahnya X gitu aja. Tapi kalau misalkan ada beberapa perintah menggunakan X itu kamu nggak bisa, kamu harus komplit ya, exit gitu. Seperti itu. Oke, lanjut kita akan konfigurasikan line console di mana kita akan memberikan aturan sebelum dia masuk ke mode user ya. Untuk konsol kamu harus user harus masukkan password yang ditentukan gitu ya. Perintahnya kamu masuk di sini ya, global config ya. Kamu tahunya konfigurasi itu dilakukan di mode apa, kamu perhatikan simbol di sini aja ya. Ya, itu aja. Tipsnya itu. rtkj config, kemudian kamu berikan perintah line spasi konsol ya, diikuti dengan 0. Karena port konsol ini biasanya cuma ada satu ya. Jadi kita kasih nomor 0. Nomor 0 ini adalah nomor awal ya, jadi bukan satu. Biasanya kan kalau nomor awal satu, kalau di sini nomor awal itu ditunjukkan dengan 0. Enter. Nah, dia masuk ke sub mode config line. Kalau tadi interface ya, interface FA, jadi dia masuknya ke config if. Kalau line dia masuknya config line. Setelah ini apa? Kamu ketikkan aja password. Passwordnya misalkan password konsol, ingat-ingat saya akan kasih tkj. Selesai? Belum ya, kamu ketikkan login. Nah, jadi artinya kita sudah menerapkan aturan line console 0 dengan password tkj. Kalau masuk ke line console, dia harus masukkan password tkj seperti itu. Exit. Selanjutnya kita akan berikan konfigurasi atau kita akan berikan tambahan juga ya di sini remote via VTY. Remote via VTY ini dia bisa di remote dengan kabel Ethernet seperti ini ya. Syaratnya LAN VTY ini berjalan adalah ya tentunya di FA00 ini dan PC ini bisa tersambung ya, bisa terhubung. Nanti kita akan uji coba ping dulu, nanti apakah dia tersambung di jaringan itu tersambung. Kalau tersambung berarti kemungkinan bisa menggunakan fitur line VTY tadi. Kita bisa nge-remote-nya menggunakan protokol telnet. Oke, perintahnya sama, line cuman diganti VTY. VTY 0 sampai 4 misalkan ya. Jadi dia akan dibatasi sebanyak 5 kali remote, 0 sampai 4 ya. 0 1 2 3 4. Jadi ada 5. Kemudian kita kasih password. Passwordnya ya sama ya, kalau bisa jangan sama, misalkan SMK. Ingat, password konsol itu TKJ, untuk line VTY adalah SMK. Kemudian login. Setelah itu apa? Exit aja. Oke. Sekarang kita bisa lihat atau konfigurasi apa yang saat ini berjalan. Konfigurasi apa yang saat ini berjalan, kamu bisa lihat itu dengan perintah show running config. Tetapi mode ini, mode melihat ini, kamu harus keluar dari mode global dulu. Exit ya. Jadi dia ada di mode privilege. Ya, perintahnya adalah show running config. Enter ya. Dia akan menampilkan konfigurasi yang sekarang berjalan ya, Oke, enable secret ya. Yang tadinya 456 itu disandikan menjadi seperti itu. Biasanya dia dienkripsikan ya, dia dienkripsi. Sorry, nggak kelihatan ya. Saya pindah ke ini. Oke. Dan enable password ya. Clear text password, dia bentuknya clear text seperti ini ya. Ini juga tentunya nggak aman ya, karena ini bisa dilihat. Kemudian untuk lanjut kamu bisa menggunakan enter seperti ini, satu baris per baris. Terlalu lama nggak sabar, kamu bisa menggunakan spasi. Saya spasi. Nah, seperti itu. Jadi langsung ke bawah ya, nggak banyakan. Oke, tadi interface fast Ethernet ini kita sudah konfigurasikan, IP-nya seperti ini. Kemudian yang lainnya fast Ethernet 1.0, serial, fast Ethernet 4.0,
dia masih down statusnya, belum kita konfigurasi IP-nya. Lanjut ke bagian banner MOTD. Selamat datang, ini adalah router TKJ ya. Itu tadi banner MOTD. Kemudian LAN console, passwordnya TKJ ya. Passwordnya kelihatan, ini nggak aman. Kemudian LAN VTY, password SMK, ini juga nggak aman. Oke. Nah, gimana caranya menyembunyikan password itu? Kamu bisa menggunakan ini ya, enkripsi clear text password ini. Nah, caranya adalah seperti ini. Kamu masuk ke mode configure dulu, configure terminal. Sorry ya, itu tipe ya, itu ada tipe ya, jadi invalid input detected di terminal gitu ya. Configure, saya pakai autocomplete aja, terminal ya. Masuk config, kemudian kamu masukkan service password encryption. Nantinya tidak ada apa-apa, service password encryption, ini adalah perintahnya. Enter. Coba kita lihat bedanya. Exit dulu, kemudian saya ketikkan perintah show running config ya. Enable password, dia sudah berbeda bentuknya. Yang lainnya gimana? Oke, LAN console juga udah berubah, LAN VTY juga passwordnya sudah berubah. Jadi itu ya, jadi fungsinya clear text apa namanya ya, service encryption seperti itu. Jadi menyembunyikan password ataupun kata sandi yang bersifat clear text. Oke, ini adalah konfigurasi yang sedang berjalan. Konfigurasi yang sedang berjalan. Nah, gimana kita melihat konfigurasi yang nanti akan dijalankan ketika pertama kali router nyala? Kamu bisa ketikkan perintah show startup ya, artinya nyala ya. Ketika dia akan menampilkan konfigurasi startup atau ketika router itu dijalankan, gitulah ya. Bentar. Startup config is not present, artinya dia belum tersedia konfigurasi. Artinya ketika router nanti nyala, dia akan konfigurasi, dia nggak akan ada konfigurasinya. Jadi IP-nya masih kosong, bannernya kosong, hostname-nya masih default, kemudian LAN VTY, LAN console-nya juga masih belum terkonfigurasi. Ini bahaya sekali, apalagi misalkan ya terjadi lonjakan listrik misalkan ya, kebetulan listrik padam gitu ya. Nah, itu akan bahaya sekali. Kalau kamu sudah konfigurasikan, kemudian belum kamu simpan ke NVRAM, itu sangat bahaya. Perintahnya, kamu masih masuk ke mode privilege. Perintah yang singkat itu adalah write memory. Write memory. Enter. Building configuration selesai. Coba kita ya, show startup config. Ya, ini sudah ada. Beda ya. Kalau yang pertama tadi kan soal startup config-nya kosong, sekarang udah ada. Oke. Jadi ketika nanti router mati, kemudian kamu nyalakan, tidak akan terjadi masalah apa-apa. Oke. Jadi konfigurasi ini sudah kamu simpan. Gimana kondisinya kalau kamu menambahkan konfigurasi lagi? Ya kamu write memory lagi. Seperti itu. Jadi setiap konfigurasi write memory, setiap konfigurasi write memory. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya di sini saya akan menguji apakah konfigurasi ini sudah berjalan atau ya setidaknya di sini kita sudah konfigurasi, kemudian alangkah lebih baiknya ya kita lakukan pemeriksaannya ya. Kita uji coba ya. Oke, kita yang pertama akan uji coba dulu ya. Uji coba apakah ini kan switch ini sudah connect ya atau sudah melakukan remote menggunakan konsol. Kita akan coba. Oke. Ini adalah efek atau ini adalah ketika kamu memberikan password pada LAN console, maka semua terminal yang masuk ke konsolnya si router, dia akan diminta password dulu sebelum masuk ke user mode-nya. Seperti itu ya. Selamat datang, ini adalah router TKJ ya. Ini adalah banner MOTD ya. Selamat datang router TKJ, ini adalah banner MOTD-nya. Oke, ini lepas lagi, enter lagi aja seperti itu. Oke, kita masukkan passwordnya. Sorry, lepas lagi. Kita masukkan passwordnya yaitu TKJ ya.
Oke, dah. Kemudian kita coba apakah ketika saya akan masuk ke privilege, apakah dia akan minta password atau tidak ya. Enable gitu ya. Enable. Oke, dia minta password. Passwordnya apa? Yang dipakai adalah password secret, yaitu 456. Oke, udah berhasil. Dan kemudian ya, ini konfigurasi keamanan dasarnya itu sudah. Kemudian kita coba periksa ya, kita coba periksa konfigurasi LAN VTY ya, dan konsol sudah. Sekarang ya LAN VTY. Oke, LAN VTY kita akan remote dari PC ini yang di bawah. Kita akan remote ke router dengan menggunakan protokol telnet. Nah, sebelumnya kita pastikan dulu bahwa PC ini terhubung ke router. Ya. Sebelumnya ini kita konfigurasikan dulu. Ya. Kita konfigurasikan dulu IP address-nya. Misalkan satu network. Sebenarnya 192.168.1.2 dengan subnet mask 255.255.255.0. Kalau sudah close, kemudian masuk ke command prompt, kita akan menguji dengan uji ping ya. Ping, kemudian alamat tujuannya adalah alamat FA00 si router ya, 192.168.1.1. Oke. Koneksi ke router sudah aman, kita coba telnet. Telnet 192.168.1.1. Jadi perintahnya adalah telnet spasi alamat tujuannya. Oke, di sini minta verifikasi. Ini saya akan coba menggunakan password TKJ ya. Nggak mau. Maksudnya apa? SMK. Oke, mau ya. Ini sebelum dia masuk ke user mode ya, harus ada passwordnya dulu ya, harus ada autentikasinya. Kemudian kita coba masuk ke privilege lagi. Nah, dia ada passwordnya lagi. Itu 456. Adalah password secret. Oke. Kurangnya apa lagi nih? Ya. Oke, tadi sudah ya. Jadi ini sudah selesai mode konfigurasinya, dan saya rasa cukup simpel, cukup gampang ya. Maksudnya tidak terlalu sulit, tidak memerlukan cara berpikir yang rumit ya, simpel aja seperti itu. Oke, terima kasih. Kalau misalkan ada yang perlu didiskusikan, bisa isi di link diisi di kolom komentar, ataupun misalkan ada kurangan kamu bisa tambahkan di bagian komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa bahagia dan tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.